Selamat hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara saya di Minggu Palmarum ini yang memberikan tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan firman Tuhan demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Teks firman Tuhan ini berbentuk ucapan syukur secara komunal. Thanksgiving komunal. Bahwasanya mereka merasakan kebaikan Allah membela kehidupan mereka. Bahwasanya mereka melihat Allah berpihak kepada bangsa Israel. Allah melepaskan nenek moyang mereka dalam perjuangan melangkah keluar dari Mesir masuk ke Yerusalem. Tanpa ada tempat pondok-pondok, rumah-rumah, hanya singgah yang kebetulan ditemukan dan dijadikan pohon itu ada yang berbentuk tempat singgah dengan daun-daunan. Sehingga mereka melihat Allah di sana menjaga, memelihara mereka dari ancaman-ancaman di sekitar mereka. Ini yang hendak mau mereka syukuri. Peristiwa itu yang mereka ingat dan sekarang mau disampaikan ucapan syukur mendekati bait Allah. Mereka secara komunal, ada masyarakat biasa, ada masyarakat umum, ada raja-raja, ada orang banyak. Mereka kini mau berprosesi, mau masuk ke bait Allah, mengucapkan terima kasih syukur mereka karena Allah itu baik dalam kehidupan mereka. Saudara datang mengucapkan syukur ke gereja karena saudara merasakan betapa baiknya Allah membela kehidupan saudara-saudara, senantiasa memberkati saudara-saudara, dan saudara merasakan betapa pentingnya mengucap syukur kepada Allah. Ternyata dalam kehidupan orang beriman dulu, dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mau masuk ke bait Allah, mereka meski memperlihatkan kesungguhan mereka, bahwa mereka tidak lagi berdosa, bahwa mereka tidak orang jahat dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik di bait Allah. Karena itu di depan pintu gerbang dikatakan pintu kebenaran, meski menyaksikan, mengucapkan rencana-rencana baik, rencana-rencana benar, dan mereka luput dari kejahatan, baru masuk ke bait Allah. Saudara melihat dalam kesempatan ini, dalam praktek hidup sehari-hari, mau masuk ke mall, mau masuk ke rumah sakit, mau masuk ke gereja, meski ada peduli lingkungi bahwasanya saudara sudah divaksin, saudara tidak lagi akan membawa virus penyakit, saudara sungguh-sungguh lebih dianggap sehat dengan yang lain, baru masuk ke satu tempat yang sungguh-sungguh dianggap klinis dengan yang lain. Persis seperti itu mereka yang mau masuk ke bait Allah.
Dan dikatakan dalam ayat 22 sampai ayat 23 bahwasanya bangsa Israel itu yang datang ke bait Allah mengucapkan syukur itu, mereka persis seperti batu penjuru yang tadinya batu yang terhempas, batu yang tidak berguna dibuang oleh tukang bangunan, tapi kini diambil kembali, dijadikan pahatan yang baik, menjadi batu penyokong untuk rumah, untuk bangunan sampai ke atapnya, diambil dari ketercecerannya. Bangsa Israel merasakan mereka diangkat oleh Allah. Bangsa Israel merasakan bahwa Allah menjaga mereka, menjadi bangsa yang bermakna, menjadi bangsa yang harus mengucap syukur, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh membesarkan nama Tuhan. Karena mereka sudah menganggap tercecer dan tidak berarti. Tapi kini Allah membuat mereka menjadi berarti dan bermakna. Saudara dan saya mungkin merasakan seperti itu. Sering karena dosa kita jatuh dan menganggap kita tidak bermakna lagi. Tapi Allah dalam nama Yesus mengambil, membangkitkan saudara-saudara. Dalam kebangkitan Kristus itu menjadikan saudara menjadi bangsa, figur, suku, marga yang berharga di hadapan Allah. Itulah sebabnya bangsa Israel senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita lihat dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25, di sana dikatakan berilah keselamatan, berilah sukacita, hosianna. Mereka menyatakan demikian karena senangnya, karena sungguh-sungguh merasakan Allah yang memberikan hari kehidupan kepada mereka. Diberkatilah dia yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Berilah keselamatan antara sesama, berilah sukacita kepada setiap orang. Mereka sambil mengelilingi berprosesi mau masuk ke pelataran bait Allah, membawa korban-korban persembahan, sambil menyampaikan berita-berita sorak-sorai atas kebesaran Allah yang menyentuh kehidupan mereka, sehingga mereka membawa berbagai macam persembahan-persembahan kepada Tuhan. Mereka membesarkan nama Tuhan dari hati yang tulus. Mereka membesarkan Tuhan dengan ucapan-ucapan syukur mereka di bait Allah, di pelataran Allah, dan itu disambut oleh para imam. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-26 sampai 27. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia yang sungguh-sungguh berpegangan membentuk mata rantai dengan daun-daunan. Mereka diajak untuk mengikatkan persembahan-persembahan mereka di tanduk-tanduk mezbah yang diadakan atau yang ada di sekitar bait Allah itu. Di sini terjadi ada satu semacam sahut-sahutan, responsoria antara umat yang bersorak-sorai membesarkan nama Tuhan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib. Terjadi syukuran itu, terjadi ungkapan yang tulus itu karena Tuhan yang mengangkat mereka, yang membuat mereka menjadi bermakna, sehingga mereka membawa semua yang ada dalam kehidupan mereka. Dan para imam di bait Allah menyambut mereka. Disebut dalam ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mereka menyambut, membanggakan orang-orang yang bersyukur itu. Mereka menerima dengan senang hati. Mereka atas nama Tuhan semakin memberkati orang-orang yang tahu dan sadar akan berkat Tuhan. Mereka mensyukurinya. Mari saudara kekasih, saudara diberkati. Hidup saudara adalah berkat. Apa yang melekat dalam hidup saudara adalah berkat. Mari datang ke bait Allah, persembahkan syukuranmu, dan Allah kembali akan memberkati saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang ke-9, bahwasanya ternyata ada seseorang yang menyambut dengan doa. Ternyata imam kepala menyambut dengan doa yang mengatakan, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Lalu masyarakat, orang yang bersyukur yang sedang datang ke bait Allah itu menjawab
Mereka mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Orang-orang yang lain menjadi mengajak satu dengan yang lain. Memperdengarkan syukuran ini tujuannya untuk apa? Untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Memotivasi antara satu dengan yang lain. Mengajak bersyukur antara satu dengan yang lain. Karena Allah lewat imam-imam kepala, imam-imam pembantu sudah menerima dan sekaligus memberkati mereka. Dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang sungguh-sungguh menyadari hidupnya adalah berkat yang dari Tuhan, dan mereka datang kembali ke bait Allah mempersembahkan segala sesuatu. Dan diberkatilah mereka yang datang atas dasar iman, yang datang atas dasar kepercayaan. Diberkatilah mereka yang datang atas nama Tuhan ke bait Allah dan kembali mempersembahkan hidupnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ini menghantarkan kita masuk kepada masa Paskah. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Orang banyak mengatakan Hosiana ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, karena Yesus datang atas nama Tuhan. Dan saudara dan saya juga datang di dunia ini menjadi tamu Tuhan, dan sekaligus nanti di sorga, tamu Allah Bapa di sorga. Kita datang dan masuk ke dunia ini dan masuk ke sorga atas nama Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara dan saya yang setiap saat berangkat atas nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menggugah iman percaya kami, agar setiap saat mensyukurinya dan memperlihatkan tanda syukuran kami datang ke bait Allah. Ternyata Tuhan menyambut dan memberkatinya. Jadilah demikian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.